Episode ke-7. Riana menoleh ke arah sumber suara itu. Meskipun ia tahu betul bahwa itu suara Septian. Namun, pandangannya tertuju pada kakak perempuannya yang berdiri di samping suaminya. Septian sendiri sedang menggendong Lira, dan pemandangan itu sangat menyayat hati. Siapapun yang melihatnya akan mengira mereka adalah keluarga kecil yang bahagia. Riana, apa yang kau lakukan? Siapa dia? Suara Septian terdengar dari jauh. Ia tidak bermaksud mendekat. Sebaliknya, ia memberi isyarat agar Riana datang kepadanya. Septian mengira Riana akan menurut seperti biasanya. Tetapi kali ini, Riana tetap terpaku di tempatnya. Dengan nada tenang, ia berkata, "Aku ada urusan penting." Dia, Dokter Alif. "Riana, kau tidak perlu memanggil dokter." Septian menyela dengan cepat. "Ibu sudah lebih baik. Kakakmu kebetulan kenal dokter di sini. Kemarilah, mari kita pergi ke Bangsal. Ibu bersama-sama." Tambah Septian, terdengar bangga pada Liliana. Silialah, Liliana adalah penyelamat ibunya. Riana tidak peduli dengan ekspresi yang ditunjukkan Septian kepada adiknya. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak bisa. Aku ada urusan dengan Dokter Alif." Jawaban itu langsung membuat wajah Septian berubah. Rahangnya menegang, matanya menyipit karena marah. "Riana, apa maksudmu dengan mengatakan itu?" Suaranya meninggi, menyebabkan beberapa orang yang lewat menoleh ke arah mereka. Lira dalam pelukannya tampak gelisah, menggeliat tak tenang. Tapi Septian tidak peduli. Dia melangkah setengah langkah ke depan, tetapi masih belum sepenuhnya mendekat, seolah-olah harga dirinya yang membimbingnya. "Jangan mempermalukanku di depan orang banyak. Aku sudah menyuruhmu datang ke sini, Riana. Kenapa kau tidak patuh?" Riana menahan napas. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. Ada sedikit getaran di bibirnya. Tetapi dia tetap berdiri tegak. "Aku tidak patuh. Aku hanya memilih untuk tetap di sini." Sebuah urat di pelipis Septian menegang. "Kau sudah keterlaluan," bentaknya. Suaranya cukup keras hingga membuat beberapa orang menoleh. Adik perempuan Riana yang berdiri di sampingnya buru-buru menyentuh lengan Septian, mencoba menenangkan amarahnya. Melihat Septian masih emosional, Liliana akhirnya menoleh ke adik perempuannya. "Riana, ikuti saja kata-kata suamimu. Dia sudah merawat ibu sepanjang malam. Sama sekali tidak istirahat. Jangan memperbesar masalah kecil." Riana menggigit bibirnya, menekan perasaan campur aduknya. "Tapi aku bener-bener masih ada urusan, Kak. Jika nanti selesai, jika Mas Septian ingin mengajakku menemui ibu, aku akan ikut." Kata-katanya hati-hati, seolah memberi kode, tetapi Septian menafsirkannya berbeda. "Jangan bertingkah seperti anak kecil, Riana." Suaranya meninggi lagi. "Seharusnya aku yang marah. Kenapa kau tidak datang semalam? Dan sekarang, bukannya langsung ke kamar ibu, kau malah berdiri di sini dan bilang ada urusan. Urusan apa yang kau miliki dengan dokter itu? Seorang ibu rumah tangga sepertimu." Riana tak percaya dengan kata-kata yang baru saja diucapkan Septian. "Seorang ibu rumah tangga sepertimu. Bukankah semua ini adalah bentuk pengorbanan agar bisa merawatnya? Tapi seperti biasa, tak ada apresiasi yang berarti. Kenapa aku harus datang menemuimu, Mas? Kupikir kau tidak ingin aku datang." Jawab Riana. Suaranya lembut tapi tegas. Alis Septian mengerut. "Apa maksudmu?" Riana menarik napas panjang, seolah kehabisan energi untuk menjelaskan perasaannya. Ia tahu kata-katanya hanya akan kembali tanpa pernah benar-benar dipahami. "Lira lelah. Sebaiknya kau bawa dia ke kamar agar dia bisa beristirahat. Dan jangan bicara dengan suara keras lagi. Kau hanya mengganggu tidurnya." "Riana, kau..." Septian hampir meledak lagi. Suaranya tercekat di tenggorokan. Amarahnya siap meluap. Liliana buru-buru menepuk lengannya, mencoba menenangkannya. "Tian, cukup, jangan terlalu keras.
Riana mungkin salah paham dengan tindakan kita meninggalkan surat di rumah tanpa menghubunginya. Itu pasti menyinggung perasaannya. Kata-kata Liliana membuat suasana semakin tegang. Riana menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca, merasakan campuran kesedihan dan kelegaan sekaligus. Setidaknya ada seseorang yang mengakui bahwa dia telah ditinggalkan. Septian terdiam sejenak. Rahangnya menegang, matanya beralih dari Liliana ke Riana. Tetapi alih-alih merasa bersalah mendengar penjelasan kakak iparnya, emosinya malah meningkat. Riana, apakah itu sebabnya kau bertingkah seperti anak kecil? Hanya karena itu, Mas. Riana mengulangi dengan tidak percaya. Dokter Alif yang berada di sampingnya juga terisak. Nada suara Riana membuat dadanya sakit. Baginya, Riana adalah permata yang dengan rela ia lepaskan ketika Riana memilih untuk menikahi Septian. Ia memendam perasaannya dalam-dalam. Tetapi melihatnya terluka seperti ini membuat hatinya hancur. Riana, Alif memanggil dengan lembut, penuh kekhawatiran. Riana hanya melirik sekilas, lalu segera menunduk. Rasa malu menyelimutinya. Ia ingin mengakhiri pertengkaran ini dengan cepat untuk menjaga harga dirinya di hadapan Dokter Alif. Sayangnya, Septian tidak memberinya kesempatan. Septian sama sekali tidak merasa bersalah. Pikirannya melayang ke kejadian malam sebelumnya ketika dalam perjalanan ke restoran, Liliana menelepon untuk memberitahunya bahwa Lira demam dan membutuhkan obat. Sebelum ia sempat bertindak, telepon lain datang dari adik perempuannya bahwa Rahayu ibunya tiba-tiba kambuh. Dalam kepanikan, ia tidak punya waktu untuk menghubungi Riana. Ia hanya punya waktu untuk menulis surat singkat sebelum bergegas ke rumah sakit. Bukankah itu sama saja? Septian berpikir. Dadanya terasa panas. Ia merasa bahwa semua tindakannya tadi malam sudah benar. Ia bahkan telah banyak berkorban untuk kebaikan bersama. Namun kini, di depan banyak orang, Riana membuatnya tampak seperti pria yang tidak bertanggung jawab. Riana, aku tidak salah. Suaranya menggema, menekankan setiap kata. Tadi malam, aku sedang dalam perjalanan ketika Liliana menelepon dan mengatakan Lira demam dan obat di rumah sudah habis. Sebelum aku sempat menarik napas, adikku memberitahuku bahwa penyakit ibu kambuh. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun padamu. Itulah mengapa aku menulis surat itu dan langsung pergi ke rumah sakit. Dan sekarang kau berdiri di sini sia-sialah. Aku sengaja meninggalkanmu. Setiap kata Septian terasa seperti cambuk, membuat dada Riana sesak. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Semua orang di sekitarnya dapat dengan jelas melihat bagaimana Septian meninggikan suaranya kepada istrinya. Sementara Riana hanya bisa tetap diam. Dokter Alif yang telah berusaha menahan diri, akhirnya melangkah maju setengah langkah. Cukup Tuan, Anda mungkin punya alasan, tetapi cara Anda berbicara kepada istri Anda di tempat umum seperti ini, itu tidak pantas. Tatapan Septian bergeser cepat, menajam ke arah Dokter Alif. Jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga saya, bentaknya. Suaranya bergetar karena marah. Riana secara spontan berbalik. Tubuhnya kaku. Dia takut situasinya akan benar-benar lepas kendali, tetapi di sisi lain ada sedikit kehangatan. Karena untuk pertama kalinya, seseorang berani menegur suaminya demi dirinya. Wajah Septian memerah, urat-urat di pelipisnya menegang. Tatapannya menusuk ke arah Dokter Alif, lalu dengan cepat beralih ke Riana. Jadi ini yang kau maksud? Suaranya menggema di koridor rumah sakit. Kau sengaja tidak patuh, mempermalukanku di depan orang lain, lalu bersembunyi di balik pria ini. Mas, cukup. Suara Riana bergetar. Tubuhnya menegang, menahan air mata. Tidak, Riana, teriak Septian. Jari telunjuknya gemetar
saat menunjuk ke arahnya. Jika kau tak lagi bisa menjadi istri yang patuh, jika kau lebih memilih dibela oleh orang lain daripada suamimu sendiri. Ia terdiam sejenak. Rahangnya terkunci sebelum akhirnya kata itu keluar tanpa terkendali. Lebih baik kita bercerai saja. Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.